Sebenarnya saya tidak ada rencana untuk jatuh cinta lagi, sampai saya bertemu dia dengan segala pesonanya. Iya, ini cerita tentang saya dan mereka dikala menapaki Mutiara Nusa Ina, Gunung Binaya, atap negeri Maluku. 2, 3. Binaya sukses! Perjalanan untuk menggapai atap Maluku ini diawali di kota Ambon, kota yang baru pertama kali saya singgahi. Dan karena pesawatnya dini hari, jadi sebelum masuk wilayah udara kota Ambon, kita disuguhi pemandangan sunrise yang cantik dari balik jendela pesawat. Tiba di Ambon dan bertemu dengan peserta trip lainnya, kita langsung menuju ke pelabuhan Tulehu, sekitar 1 jam dari bandara Patimura. Jadwal kapal yang seharusnya berangkat jam 9, syukurnya hari itu sedikit terlambat. Jadi kita masih sempat berangkat dengan kapal pagi, karena kita sampai di pelabuhan lebih dari jam 9. Dan pagi itu kapal berangkat jam 10. Setelah 2,5 jam kita dari pelabuhan Tulehu, sekarang kita udah ada di pelabuhan Amahai. Ini lagi mau loading barang-barang, karena kita mau lanjut urus Simaksi dan mau cari makan siang dulu. Dari pelabuhan Amahai tadi kita naik mobil sekitar 15-20 menit untuk sampai ke Balai Taman Nasional Manusela. Di sini kita mau urus Simaksi dulu sebelum lanjut nanti ke Desa Piliani. Di Balai Taman Nasional Manusela ini kita mengurus izin pendakian atau Simaksi. Di sini kita dikasih 5 salinan izin pendakian yang harus diserahkan ke tujuannya masing-masing selagi berjalan ke negeri Piliana, desa terakhir sebelum pendakian. Tapi sebelum ke negeri Piliana, kita singgah dulu di kota Masohi untuk melengkapi logistik pendakian. Di toko beta ini kita bisa beli hampir semua yang kita cari. Setelah itu baru kita bisa istirahat di mobil karena perlu 4 jam perjalanan untuk sampai ke negeri Piliana. Menjelang waktu maghrib, baru kita sampai di negeri Piliana. Dan upacara adat dilaksanakan malam itu juga. Upacara adat ini dipimpin oleh Bapak Adat dengan tujuan untuk menerima pendaki dan mempersiapkan pendaki agar kuat mendaki Gunung Binaya. Kita semua ikut upacara ini karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya rasa selama kita percaya dengan keyakinan masing-masing, tidak ada salahnya menghormati tradisi ini. Ya, dicocol. Sayangnya tidak ada satupun dari kita yang mengerti apa yang diucapkan Bapak Adat ini. Karena Bapak ini berbicara menggunakan bahasa tanah, bahasa asli dari Mutiara Nusa Ina. Di over aja. Hari Minggu pagi, kami bangun dan langsung packing persiapan untuk pendakian. Meriah sekali di negeri Piliana ini. Hari baru saja mau terang, tapi speaker sudah lantang berkumandang, mengingatkan warga untuk bersiap ke gereja. Selamat pagi dari negeri Piliana. Pagi ini kita udah siap mau mulai trekking. Sekarang semua lagi siap-siap. Tim kita di pendakian kali ini ada Mas Riki, Ya. Willy dari Batam ya. Yoi. Ini Pak Jeffrey dari Bandung. Ini Mas Hendra. Ini Pak Arif Bandung. Ini Komar dari Pontianak. Ada Isel dari Jember dan Kita akan lewatin sungai, ada 3 sungai. Satu sungai Tampayang, sungai Yahe, sungai yang di Kala. Itu. Nanti Bang Dula di depan, saya di belakang, nanti yang porter klien. perjalanan diawali dengan melewati jalanan desa, masuk ke deretan pohon bambu, lalu mulai masuk ke hutan yang mulai becek karena dilewati aliran sungai.
Hai kamu. Hai kamu. Kamu. Iya. Ada 3 sungai kita lewati. Pertama adalah Sungai Tempayang, lalu Sungai Yahe, dan terakhir Sungai Yamutala. Sedangkan mata air terakhir yang bisa digunakan untuk mengisi ulang perbekalan air ada di Camp Aimoto. Karena setelah itu hanya akan ada genangan air yang tidak selalu terisi. Beduri itu. Kamu udah ngasih info kudu. Udah ngasih info belakang baru kau. Iya. Saya harus bagi-bagi jus nih kita, biar kurangin beratnya nanti. Kurangi beban. Tanpa ayam. Sekarang aku tahu jawabannya kenapa di Binaya nggak ada babi hutan. Soalnya babi hutan kalau lewat jalur gini babi hutan menangis dia. Kan bisanya lurus doang ya. Pasti nangis. Bang Badun, kata-katanya dulu. Kata-kata. Kata-kata kehabisan. Lagi dalam perjalanan menuju pos 1, ini kita menyusuri sungai-sungai dan kita bisa refill air di sungai. Jadi dari bawah sebetulnya nggak usah banyak terlalu banyak bawa air karena kita bisa ngisi di sungai di pertengahan jalan. Aman-aman. Review kakinya dong. Udah tadi. Udah. Tuh nih bos Riko. Nyeker men. Ya keren. Guys, ini sepatu kita belum 1 jam udah seperti ini. Sepatu tercanggih. Belum 1 jam. Iya. Jam trek Binaya. Cos. Lari nih. Lihat mamamu berjuang sekuat tenaga. Binaya. Huha. Aduh. Ngapain sih mama naik gunung? Apa dicari di gunung ya? Mikirin anak dong. Yang mana? Oh, sudah. Oh udah. Nama kedainya aja Jingga Art loh. Jingga. Emang punya kedai dia? Kita makan atau apa? Ini kita lagi istirahat makan siang di pos 1 Yamutala. Tapi ini shelter di pos 1 tuh udah rusak, udah nggak bisa dipakai untuk tidur ya. Tapi kalau untuk berteduh sih masih bisa. Masih di jalan ke pos 2. Jalurnya panjang banget. Semangat. Kekuatan berapa, Bang? Wah, tidur ini penting. Tidur. Harinya mulai gerimis. Kecil-kecil. Mudah-mudahan cuma lewat. Rasa makanan itu sebenarnya tester. Ya, saya sebagai QC sih, quality control, ya.
Makanya itu minuman-minuman kayak misalnya melati atau minuman itu sebenarnya quantity, jadi ekstrak melatinya cuma kecil, itu coba bisa melati di sini. Selamat pagi dari pos Aimoto. Kemarin sore kita sampai di sini bukan kita, saya sebagai tim sweeper, if you know what I mean, tim sweeper. Nah, jam 5 sore tapi hujan, jadi nggak sempet ngeluarin kamera lagi. Jadi di pos Aimoto ini ada 3 shelter nih, 1, 2, sama ini nih. Nah, jadi sebetulnya nggak buka tenda pun nggak apa-apa, yang penting pas kebagian aja, pas nggak barengan sama tim yang lain. Ini sekarang kita lagi mau sarapan, persiapan mau pendakian lagi. Hah, pos 4 ya? Menuju pos 4. Iya, pos 4. Ini pos berapa? Ayo makan. Briefing sebelum berangkat dari pos Aimoto. Dari sini ke dataran air misalnya ada jaringan, kalau memang ada yang penting mau informasikan keluarga boleh di dataran air misalnya, dia 1 jam dari sini, jadi sebelum kerja kalau ada yang mau diinfoin penting sekali. Perjalanan ke pos 4 mulai menguras emosi dan tenaga karena tanjakannya yang terjal, jalanannya yang becek, dan batuannya yang licin. Salah melangkah bisa terpeleset dan membuat badan semakin kotor kena lumpur. Mau apa? McD? Pizza? Ayo lah, ayo. Pemborosan rokokan. Kita sampai di tempat istirahat namanya Ayu. Perasaan kita baru beres makan, Bang. Buka lagi tempatnya tadi. Dari bawah tadi sampai ke sini Di high camp katanya. nanjak dan 1 jam. Dan itu masih ketemu lumpur sama batuan kars. Tanjakannya juga brutal. Tanjakannya lumayan ya. Yang belum ketemu. Jadi mau kalau Mas Budi bilang mau sevibram apapun sepatu kalian tetap bakalan licin. Yang penting berdayakan jir yang sudah Allah kasih, yaitu kaki. Mantap. Hendra yang benar berarti. Teleuna 1. Ini Teleuna 1. Yups. Sampai di Teleuna, kami istirahat makan siang karena hujan juga belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jujur, perjalanan ini berat sekali saya rasakan. Tapi dengan hiburan dari teman-teman lain, sangat membantu saya menjaga semangat dan bisa tetap waras selama di jalur. Gak kebayang kalau nggak ada mereka gimana jadinya. Alay nahap. Cincing lah. Soal cincing lah. Itu bahasa apa? Thailand. Oh, kok bisa? Tapi cincing itu bener bahasanya, bener kan ini? Iya kan? Bener. Alay nakap nai. Sekarang kita lagi ada di pos Dalauna, lagi makan siang sambil nunggu hujan. Tadi dari mana tadi terakhir kita berhenti itu ya? Celauna 1 ya, tadi terakhir kita berhenti Celauna 1 itu ke sini
Tanjakannya kurang sedikit dari 90, mungkin sekitar 75 itu. 75 derajat. 75 ya. Dan masih banyak batu-batu kars, terus akar-akar, licin. Jadi sekarang lagi mikir turunnya itu gimana nanti. Ya kan? Mudah-mudahan dari sini hujannya cepat reda. Kita bisa cepat sampai di camp buat ganti baju, istirahat. Besok kesulitan besok biar dipikir besok. Hari ini selesaikan Hari ini selesaikan dulu. Target sampai Aimoto. Kok Aimoto? Turun lagi dong. Silali. Turun lagi dong. Lali. Ojo lali. Oh. Mantap. Lumutnya luar biasa. Tidak tahan untuk berhenti. Memotet terpesona dengan lumut-lumut indah. Puncak Binaya. Baru nyampe high camp ya? Belum. Memang untuk sampai ke sini tadi luar biasa perjuangannya. Dinikmatin hutan lumutnya. Tuh lihat itu cantik banget. Ini adalah shelter high camp. Shelter ini tidak digunakan pendaki untuk bermalam, kecuali mungkin dalam keadaan emergensi, karena di tempat ini tidak ada sumber air. Lagi pula, kondisi shelternya sudah tidak layak, kecuali hanya untuk berteduh. Seperti kami sore itu yang menunggu hujan reda. Sayangnya, sejak saya melangkahkan kaki masuk ke shelter high camp untuk berteduh, lalu melanjutkan perjalanan ke puncak Manukupa, dan di sepanjang jalan ke Isilali, saya merasa hawa di perjalanan mulai kurang baik. Mungkin karena hari semakin gelap dan kondisi badan saya yang sudah terlalu lelah dan kedinginan karena kehujanan, membuat pikiran tidak bisa fokus lagi. Sampai sekarang saya tidak ingat bagaimana caranya saya bisa sampai di camp Isilali. Yang terakhir saya ingat adalah jari-jari tangan saya kaku dan badan saya menggigil. Lalu tiba-tiba saja saya sudah dikelilingi teman-teman di camp. Di situ hati saya hangat dan perasaan saya kembali tenang. Walau saya tahu ada yang mengawasi di luar camp. Tapi biarlah, kalaupun toh ada apa-apa malam itu, yang penting saya tidak sendiri. Malam itu kami rayakan dengan makan nasi goreng buatan Bahrun dan ngobrol mencairkan suasana. Lalu kami istirahat, bersiap melakukan pendakian besoknya. Video